Sungguhkah Anies peduli dengan keselamatan warganya? Seperti tudingan ke HRD Ray White, ditulis oleh Widodo SP di spdcworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Sekarang tutup kantornya dan nanti langsung akan diproses, dan katakan pada semua karyawan pulang, taati aturan. Itulah sekelumit pernyataan Anies yang terdengar geram saat berbicara dalam rangka inspeksi mendadak saat PPKM darurat pada Selasa 6 Juli di kantor Ray White Indonesia yang terletak di Syed Sudirman Center, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta yang luar biasa ini pun menilai perusahaan itu telah bersikap egois. Mereka tidak hanya melanggar aturan PPKM dengan tetap beroperasi, padahal seharusnya para karyawan bekerja dari rumah atau WFO, tetapi juga dituding tidak peduli dengan keselamatan nyawa orang. Perhatikan kata-katanya yang bisa kita dengarkan juga pada video singkat ketika Anies melakukan sidak dan marah-marah ke karyawan HRD itu. Budiana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Dalam konteks sidak itu Anies ada benarnya, meski tidak sepenuhnya benar juga. Namun kalau saya disuruh percaya bahwa dirinya benar-benar berpikir soal keselamatan nyawa dari warga Jakarta, tunggu dulu sampai saya menemukan bukti kepedulian orang ini secara nyata, baru mungkin saya sedikit percaya. Hanya dengan sekali sidak yang tidak sampai memakan waktu berjam-jam lamanya, tentu tidak bisa dianggap seorang pemimpin peduli dengan keselamatan atau nyawa warga dari daerah yang dipimpinnya. Begitu pula dengan sekali kunjungan ke makam, memeriksa stok dan mungkin harga peti mati, atau membaca data angka kematian akibat COVID-19 di Jakarta, juga tidak bisa membuktikan hal tersebut, bahkan bisa dibilang masih jauh. Alasannya, kita bisa dengan mudah menemukan adanya berbagai kebijakan dan program kerja Anies Baswedan yang justru berkebalikan dengan narasi yang dituduhkannya kepada Ibu Diana tadi. Kita bisa dengan mudah menyebut soal penanganan banjir hingga penanganan COVID-19 pada awal ketika virus asal Wuhan ini baru menghampiri negeri kita. Beberapa kebijakan blunder-nya justru berpotensi membahayakan warga, termasuk kerumunan luar biasa dari pengguna transportasi umum yang mengular sampai ke jalanan umum. Kalau dia bilang peduli pada keselamatan dan nyawa, kenapa pula waktu Rizik Syihab datang, Anies malah datang ke kediaman Rizik di Petamburan? Bahkan ia terlihat kurang tidak berupaya mencegah kerumunan massa yang sedang euforia dengan kedatangan Rizik. Dalam program terkait COVID-19 misalnya, apa yang dilakukan dengan menebar teror lewat monumen peti mati lengkap dengan replika memedi atau hantu yang dipasang juga sama sekali tidak menggambarkan sosok yang berjuang menyelamatkan warganya. Penggunaan dana APBD dengan jumlah fantastis tapi seperti tidak terlihat dampak positifnya. Dengan sekian banyak proyek mubazir termasuk di dalamnya gaji orang-orang TGUPP yang hasil kerjanya tidak terasa selama 4 tahunan ini. Bagaimana warga bisa percaya bahwa Anies Baswedan sungguh-sungguh saat memarahi Budiana tadi? Meski begitu, kita tetap beri sedikit apresiasi atas upaya Anies yang seperti meniru Ahok dengan marah-marah dan sengaja diupload lewat akun medsos resminya itu. Setidaknya Pak Gubernur yang diusung oleh 58% warga Jakarta saat Pilkada 2017 itu terlihat bekerja. Minimal di gedung perkantoran itu, beliau sidak kedua tempat atau 2 perusahaan yang berbeda. Jadi tidak sia-sia perjalanannya dari kantornya di Balai Kota menuju Sudirman Center tadi. Nanti kalau sibuk konferensi pers disebut tidak bekerja atau magabut alias makan gaji buta. Akhirnya silahkan saja sih kalau misalnya masih ada yang mau tertawa, terutama sidak yang lucu karena terkesan salah sasaran ketika sidak Equity Life Indonesia. Namun jangan salahkan netizen atau publik juga kalau sampai menilai bahwa Anies Baswedan belum tentu sungguh-sungguh soal urusan nyawa tadi. Lah memangnya ketika daerahnya mulai megap-megap lalu dengan santainya Anies malah melakukan panen raya di daerah Jawa Barat, dia tidak sedang bertindak egois. Terus kalau dulu katanya sudah siap menangani COVID-19 sejak Januari 2020, sedangkan COVID-19 baru mampir awal Maret 2020. Sekarang mana hasilnya? Kok malah minta warganya nyumbang untuk rusun nagrak dan dikabarkan meminta-minta ke kantor dubes asing di Jakarta. Meski akhirnya kabarnya ditarik karena ketawa netizen dan direspon oleh Kemenlu, begitulah kura-kura. Bagaimana komentar dari Anda? Cara asik Datu Ganjar Pranowo pimpin jalannya PPKM di Jawa Tengah, ditulis oleh Widodo SP di spdcworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Ada yang menarik di balik upaya penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang di Jawa Tengah dalam menyikapi para pedagang yang masih ngeyel dan seenaknya sendiri. Meski telah diberi kelonggaran pada masa PPKM darurat pada 3 sampai dengan 20 Juli 2021, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku setuju dengan penindakan berupa penyemprotan terhadap pelanggaran PPKM darurat. Tunggu, jangan marah atau protes dulu, karena ada catatannya. Penindakan itu diizinkan asalkan para pelanggar sudah diberi peringatan dan sosialisasi tentang PPKM darurat yang berlaku di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai respon atas masih banyak temuan adanya pedagang maupun pembeli yang ngeyel alias tidak bisa diatur dengan makan di tempat. Pengalaman Ganjar pun agak seru kalau dibayangkan, karena ada yang mengelabui Ganjar maupun petugas dengan pura-pura tertib, lalu ketika yang menertibkan pergi mereka kembali lagi. Angel wes angel tuturane, susah benar dinasehati. Bubar, tapi yo rada adoh, saya agak jauh, terus mereka balik meneh atau balik lagi. Ya saya balikin lagi, karena kita sudah tahu karakternya. Saya balik lagi, kata Ganjar saat bercerita seperti dilansir detik.com. Lalu dengan gaya yang khas, saya bayangkan pasti cara bicaranya santai dan berbeda sama gubernur yang baru, sidak terus marah-marah itu. Ganjar lalu mengingatkan, kalau sampean ngeyel begini terus kami disemprot Satpol PP kan kamu marah, nanti jadi cerita viral nggak bagus. Bukti lain bahwa orang Indonesia itu panjang akal dan jago menyiasati aturan adalah cerita yang diperoleh Ganjar dari laporan yang masuk. Jadi ada kantor yang meminta karyawan mereka ngantor sambil bawa 2 pakaian. Jelas tujuannya untuk mengelabui petugas jika sewaktu-waktu ada razia dengan berpura-pura jadi customer. Keren sih, kreatif juga, tapi cukup riskan kalau dijalankan pada masa pandemi kini, di mana seharusnya warga termasuk pegawai kantor diharapkan mengurangi mobilitas. Kalau perlu selain dengan cara WFH, dapat pula memanfaatkan teknologi digital sehingga mengurangi interaksi dengan orang luar, terutama para sales. Ngeri loh kalau dibayangkan kita setiap hari muter buat bertemu customer, klien atau pelanggan untuk keperluan kantor pada masa sekarang ini. Beberapa teman saya menceritakan hal itu, tetapi tak ada pilihan lain karena masih harus bekerja, masuk kelompok WFO ketika rekan lainnya WFH. Kembali ke Ganjar Pranowo. Orang ini asyik cara memimpin daerahnya sejak periode pertama sampai hari ini. Pencitraan rasanya jauh dari orang ini karena lebih terlihat naturalnya. Lihat saja ketika media sosial ramai-ramai menayangkan saat Jateng satu ini dengan santai menikmati makan siang dalam wadah kotak sederhana yang dibawanya sebagai bekal makan siang. Ganjar pun tak risih duduk di bawah, seperti kalau orang biasa duduk sekenanya di tempat umum. Ia lantas makan dengan santai, lahap, bahkan tidak terganggu dengan adanya kucing yang lewat di sana. Dalam berbagai kesempatan juga terlihat Ganjar Pranowo, kader unggulan PDI Perjuangan ini dengan cara simpatik mengingatkan warganya agar mematuhi protokol kesehatan. Guyonan dan senyuman khas tak pernah dilupakannya agar warga Jateng mendapat kesan yang baik. Wah, pemimpinku tegas tapi ramah ya, tidak sangar dan kejam. Dan bicara soal cara memimpin daerah seluas Jawa Tengah ini, sosok Ganjar memang punya cara khas, sekaligus membuktikan dirinya paham dari mana berasal juga siapa yang dilayani. Tuanku ya rakyatku, gubernur cuma mandat. Slogan pendek tapi sangat bernas dan super keren itu masih terlihat sampai hari ini di media sosial resmi Ganjar Pranowo. Saya cek di IG-nya masih ada. Tanda orang ini konsisten dengan semangat melayani rakyat Jateng yang telah mempercayakan jabatan gubernur kepada beliau. Namun tentu saja Ganjar Pranowo jauh dari sosok sempurna. Meski jika dibandingkan dengan banyak kepala daerah setingkat gubernur, dirinya bisa dibilang sosok yang berkualitas unggul. Caranya memimpin Jateng dalam menghadapi pandemi COVID-19 juga mantap, membangun semangat dan optimisme warga, bukan dengan menakut-nakuti. Pak Ganjar, semoga takdir Anda berikutnya adalah mengabdi sebagai Presiden RI ya Pak. Namun kalaupun tidak, saya sudah bersyukur dan bangga karena Jateng pernah memiliki pemimpin seperti Anda. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut kalian?